Sudah saya perintahkan untuk cari betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Yang namanya impor pakaian bekas, stop. Tiba-tiba kok digrebek begitu, nggak ada pemberitahuan. Langsung datang Bea Cukai dampingi Mabes, Polda, Polres. Ya hariannya kegiatan kita jual beli kan. Secara tak langsung toko itu udah bayar pajak. Yang pertama, yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, itu dia mengimpor langsung dari luar. Jadi dia pesan di Alibaba, masuk ke Indonesia, kemudian dia menjual. Saudara, baru-baru ini petugas gabungan menggerebek sebuah gudang penyimpanan baju bekas ilegal di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ratusan karung disita dan dimusnahkan. Siapa saja pengguna pakaian bekas dari luar negeri ini? Simak liputan selengkapnya agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Sudah saya perintahkan untuk dicari betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Yang namanya impor pakaian bekas, stop. Arahan tegas Presiden terkait impor ilegal pakaian bekas serentak ditindaklanjuti. 20 Maret lalu, petugas gabungan dari Bea Cukai dan Bareskrim Polri menggerebek lokasi penyimpanan pakaian bekas selundupan di 3 tempat sekaligus. Di Pasar Senen dan Jalan Keramat Soka, Jakarta Pusat, lalu di Kabupaten Bekasi. Dari ketiga TKP, petugas menyita belasan ribu balpres atau karung pakaian bekas. Tentu kami Polri bersama Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan melakukan koordinasi dan kolaborasi. Sampai saat ini kita sudah menindak di beberapa polda, ada 7 polda, dan total sudah cukup banyak, belasan ribu bal. Selang sepekan, kami mendatangi TKP penggerebekan di Pasar Senen. Pasca penggerebekan, tempat ini terlihat sepi. Saudara, di lokasi ini beberapa waktu lalu petugas gabungan yang terdiri dari Bea Cukai dan polisi menggerebek gudang penyimpanan dan lapak penjual baju bekas yang diduga barang selundupan. Saya akan menemui perwakilan dari Himpunan Pedagang Baju Bekas untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Effendi, ketua kelompok pedagang pakaian bekas di Pasar Senen, kaget saat digerebek. Effendi menyebut tempat ini bukan gudang penyimpanan, tetapi merupakan toko tempat sejumlah pedagang berjualan pakaian bekas. Bayar sewa, maintenance segala macam, listrik gitu kan. Tiba-tiba kok digrebek begitu, nggak ada pemberitahuan. Namanya pasar, pasar itu tempat transaksi, tempat jual beli. Pasal apa yang mau diarahkan ke kita? Barang udah masuk toko, secara tak langsung toko itu udah bayar pajak. Sementara itu, 24 Maret lalu, Polda Metro Jaya telah menetapkan OW sebagai tersangka penyelundup pakaian bekas melalui e-commerce. Sebelumnya, polisi menangkap OW di gudang pakaian bekas miliknya di kawasan Jalan Lapangan Pors, Kemayoran. Di tempat ini, polisi menyita 58 karung pakaian bekas. Untuk balpres ini ada beberapa modus operandi. Yang pertama, yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, itu dia mengimpor langsung dari luar melalui e-commerce, atau mungkin rekan-rekan pernah dengar Alibaba. Jadi dia pesan di Alibaba, masuk ke Indonesia, kemudian dia menjual. Selain itu, dia juga mengambil dari beberapa importir lainnya yang kemudian juga dia rapikan, kemudian dia jual. Polisi juga menyita ratusan karung pakaian bekas di daerah Karangtengah dan Cipondoh, Tangerang.
Lalu di Jalan Raya Ciputat Parung, polisi juga menemukan truk-truk bermuatan ratusan balpres pakaian bekas siap didistribusikan ke sejumlah daerah. Hingga akhir Maret, total ada 500-an karung pakaian bekas yang telah disita. Hasil ungkapan kami ini dari pedagang. Jadi memang barangnya sudah ada di Indonesia, mereka menjual barang tersebut, tapi dalam skala besar. Dalam arti kata, kami bukan melakukan penindakan di toko-toko seperti di Senen atau di di Pasar Tanah Abang dan sebagainya, tapi kami mengambil atau menindak penjual yang berskala besar. Kalau dari balpres ini berbagai negara, ada yang dari Korea, ada yang dari Cina, dan ada juga yang dari Jepang. Peredaran pakaian bekas impor telah merambah hampir seluruh wilayah Jakarta dan sekitarnya. Di beberapa tempat, pajangan pakaian bekas impor tampak dominan. Kami menelusuri sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Pusat guna mengetahui bisnis pakaian bekas impor. Barang dari mana, Bang? Korea, Jepang sih. Oh, kalau ngambil dari sini langsung di sininya. Maksudnya? Dari Senen gitu tuh. Enggak, saya di Bandung. Senen jarang. Bandung kayaknya Bekasi, Jatiasi. Kadang nyarinya kebanyakan apaan, Bang? Jaket. Tapi emang ada aja. Ada aja. Di toko ini, pakaian bekas dijual dengan harga beragam, mulai dari 50.000 hingga 100 ribuan. Dalam sebulan, omset rata-rata mencapai 500.000. Berikutnya kami melanjutkan penelusuran ke wilayah perbelanjaan Jakarta Selatan. Berapaan, Kak? Meja 35. Drifting ya, Kak? Ya? Drifting kan ya? Iya. Udah lah. Kalau yang itu 75. Oh, dari mana, Pak? Ini ininya. Semen. Apa? Semen. Di sejumlah daerah, petugas juga menggerebek gudang-gudang pakaian bekas selundupan dari luar negeri. 29 Maret, polisi dan petugas Bea Cukai menggerebek sebuah gudang di Perumnas Simalingkar, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebanyak 260 karung pakaian bekas disita. Sementara itu pada 31 Maret, Polda Sulsel juga menyita ratusan karung pakaian siap jual dari sebuah gudang di kawasan industri Biringkanaya, Kota Makassar. Sebelumnya Polda Jambi menggerebek sebuah gudang di Kabupaten Muaro Jambi dan menyita 130-an karung pakaian bekas. Lantas, dari mana baju-baju bekas yang memenuhi wilayah DKI ini berasal? Pakaian bekas yang diselundupkan ke Indonesia kebanyakan berasal dari Korea dan Jepang. Para pemasok mengirimkannya ke berbagai daerah termasuk Jakarta melalui jalur laut maupun darat. Melalui laut, pakaian bekas dalam kemasan balpres atau karung besar dibawa masuk melalui pelabuhan Sunda Kelapa dan Merak. Kami memantau proses penyelidikan, rotasi atau distribusi awal mulai masuknya dari luar negeri kepada Jawa, karena tentunya Jawa adalah pasar pakaian bekas yang potensial. Ya, kita lihat ada beberapa pintu ya, baik dari Sunda Kelapa, ada yang juga dari Merak. Sementara itu, pengiriman pakaian bekas melalui darat dikirim dari Sumatera Utara menuju Pulau Jawa menggunakan truk. Itu via laut. Jadi dari Malaysia itu masuk ke Sumatera, dari Sumatera ditarik ke sini pakai tracking.
Tadi bawa gudang, ada gudang besar. Ini perjalanan dari Malaysia itu ke Sumatera itu makan waktu 2 minggu. Jadi 1 bulan tuh sekitar 2 minggu, ya 2 kali masuk. Kami menemui Cici Rohayati, seorang penjual baju bekas di Pasar Senen. Pasar ini dikenal sebagai sentra pakaian bekas impor di Jakarta. Cici telah menekuni usaha ini selama puluhan tahun. Ini di sini jualnya berarti khusus untuk blazer-blazer cewek? Iya, blazer cewek sama cowok. Barangnya dari mana aja, Bu? Kita barangnya dari luar ini, ada Korea. Kayak yang ini dari Jepang. Korea, Bu? Yang suka-suka kot gitu ya, model-model Koreanya. Kalau di sini dibanderol berapa, Bu, harganya? Dibanderol cukup murah, 35 3 cepek. 35 3 cepek. 100 dapat 3. Iya, 100 dapat 3. Pokoknya barangnya murah, kualitasnya bagus, ya kan? Modelnya juga nggak pasaran di sini. Kenapa milihnya blazer, Bu? Ini kan khusus ya blazer. Kenapa milihnya blazer? Soalnya saya dari dulu juga udah menekunin blazer sama jas. Bolpres pakaian bekas datang setiap 2 pekan sekali. Cici menerima karung berisi blazer. Biasanya, tiap karung memiliki kode khusus sesuai jenis pakaian. Kondisi pakaian bekas tidak selalu bagus, baik dari warna, kebersihan, maupun baunya. Setiap pedagang mesti menyortir mana yang layak dijual. Tidak semua pakaian di dalam Balpres layak pakai dan berakhir menjadi sampah. Ibu, berarti kalau kayak gini sebelum dijual diapain dulu barang-barangnya? Dicuci dulu sayang, Oh, di laundry. Pokoknya kita kalau barang, kalau belum di laundry kita nggak berani jual kan. Jadi kita utamakan kebersihan dulu lah. Soalnya kan saya juga kadang pakai, anak saya pakai. Selain menjual di toko sewaannya, Cici juga menawarkan barang dagangannya secara online. Keuntungannya namanya orang penjual, pedagang ya nggak tentu. Kalau lagi rame ya alhamdulillah cukup lah. Berapa, Bu? Itu bisa nyampe 3.000 sehari. 3.000, 3 juta sehari? Kalau lagi rame? Kalau lagi rame. Ini toko 2 ya, belum yang di belakang. Itu kalau ada nyotir-nyotir sebelum kejadian begini kita bisa nyampe 10. 10 juta sehari? Soalnya kan kita jual buat online. Di marketplace, cukup mudah menemukan pakaian bekas berlabel impor yang dijual dengan harga sangat murah. Beberapa toko bahkan menjual pakaian bekas dalam karung besar alias bal-balan. Dari sisi laba, bisnis pakaian bekas impor dirasa lebih menguntungkan dibanding pakaian baru. Dengan modal kecil, bisa meraih untung yang besar. Ini lantaran di negara asalnya, baju-baju bekas ini dianggap limbah yang tidak memiliki nilai ekonomi. Namun, begitu masuk Indonesia, jadi usaha yang menggiurkan. Sebenarnya di negara asalnya itu masuk dalam kategori limbah. Sampai di Indonesia, itu ternyata dikomersilkan kembali. Jadi barang yang nilainya 0 sebenarnya, karena hanya mengganti ongkos kirim berarti ke Indonesia, itu kemudian diperjualbelikan dan di situ ada margin keuntungan yang cukup besar. Selain itu, para pemain pakaian bekas impor tidak mengeluarkan ongkos produksi maupun pajak. Sangat menguntungkan. Dari segi tenaga kerja nggak perlu banyak, bahkan satu pedagang pun juga sudah bisa menjual berbagai jenis pakaian bekas. Nah ini kan beda dengan industri pakaian jadi atau tekstil. Dia harus menyerap tenaga kerja, ada proses perizinan. Yang namanya ilegal, ini kan artinya nggak bayar pajak. Jadi banyak biaya-biaya yang jauh lebih murah. Pemerintah telah melarang impor pakaian bekas pada 2015 lalu melalui Peraturan Menteri Perdagangan. Larangan yang sama diperbaharui pada tahun 2021. Beberapa waktu lalu kami mendatangi sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat. Kami ingin mengetahui apakah penjualan pakaian bekas dari luar negeri berdampak terhadap penjualan pakaian baru. Kami menemui Shirley yang telah 30 tahun berdagang pakaian baru. Ia mengaku selama ini yang menjadi saingannya
justru penjualan pakaian secara online. Omset seharian, sebulanan gitu berapaan? Tentu lah, tergantung keadaan. Kalau lagi kayak gini? Kayak gini ya 500 bisa. Ya keuntungannya sekarang menipis lah semenjak ada online, beda. Tapi nggak ada online kembali lumayan. Berarti sebenarnya lebih ke online aja sih yang ya, lawannya lebih ke pengaruhnya di online. Sebelum ada online lumayan pasar. Memakai pakaian bekas bermerek telah menjadi gaya hidup sebagian orang yang dikenal dengan istilah thrifting. Mengapa pakaian bekas luar negeri begitu diminati? Yang ini berapaan? 130. Yang ini nih. Lihat dong, mau lihat. Soalnya sini pilihannya banyak. Kalau untuk harga terjangkau ya. Di samping harganya terjangkau, kalau kita pintar-pintar milih bisa dapat yang brand. Lebih murah aja sih di sini. Bahannya juga bagus. Serbuan pakaian bekas dari luar negeri mendorong gaya hidup thrifting alias berhemat yang kini menjangkiti sebagian anak muda. Mereka berburu pakaian bekas bermerek dengan harga murah. Pelaku thrifting tidak dibatasi status sosial maupun kondisi ekonomi. Seperti Ahmad Fahri, mahasiswa asal Lampung yang gemar belanja pakaian bekas sejak masih duduk di bangku SMP. Bagi pemuda 20 tahunan ini, thrifting ibarat mencari jarum dalam tumpukan jeram. Sedikit sekali pakaian bekas yang kondisinya benar-benar bagus. Kalau thrifting sendiri sih sekitar 5-4 tahun yang lalu sih Mbak. Udah mulai suka tuh. Lebih ke kualitas bahan. Mungkin kalau merek itu mungkin ya nomor sekian lah. Kalau bahan tuh kayaknya bagus nih. Terus harganya mungkin masuk juga di kantong. Nah, kenapa enggak gitu sekalian. Kalau saya sendiri sih lebih ke atasan ya. Kayak meja, outer. Nah, topi juga, kadang juga topi sih Mbak. Fahri berburu pakaian bekas di Pasar Senen dan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Terkadang, ia juga belanja melalui online. Kalau sekarang saya biasanya beli di Pasar Senen, kadang juga di Pasar Baru. Online juga kan sekarang kan udah mulai menjamur tuh online. Misalnya kita cek lewat ya marketplace. Kalau ngeliat barang baru, misalkan di mall-mall, kisaran 500 nih. Terus kalau iseng-iseng cek online atau ke Pasar Senen, oh ada yang jual murah, kisaran 100-an. Nah biasanya pasti saya beli sih. Hampir tiap bulan, Fahri datang ke lapak pakaian bekas. Fahri sangat paham dari mana ia harus memilah yang layak pakai. Dapat harga miring, kualitas bagus. Yes. Gimana Mas caranya lihat biar kualitasnya bagus tuh? Tahu aja ngeceknya gimana sih Mas? Kalau dari pengalaman saya sendiri sih, pertama kita lihat bahannya sih Mbak. Kita lihat kalau misalkan bahannya bagus nih kayak gini, lumayan tebal, terus juga masih bagus, nggak ada cacatnya, sih biasanya saya pasti beli sih. Dan juga kalau mungkin merek juga menentukan sih Mbak biasanya, merek-merek kayak ya atau brand-brand ternama gitu lah. Berapa duit yang dikeluarin kalau misalnya kali thriftingan? Tadi lumayan sih, dapat kisaran harga 40.000. Biasanya sekitar 100 sampai 200 sih Mbak. Dapat berapa potong banyak tuh? Berapa banyak? Biasanya kalau di harga segitu mungkin dapat 2 sampai 3 sih. Entah itu mulai dari celana, atasan sampai topi sih biasanya dapat sih 200 satu style kayak gitu dari atas sampai bawah. Di tempat lain kami bertemu Bia, seorang mahasiswi asal Bandung yang juga gemar thrifting. Aku lagi cari-cari celana, harganya juga lumayan miring. Ya e-commerce suka lama datangnya, jadi aku sekalian aja deh dari Bandung turun stasiun ke sini mampir. Under 50 lah ya buat anak kuliah, under 100, under 50. Untuk modelnya sih sama kualitasnya bagus ya, asal kitanya pinter milih-milih aja. Terus kan dari estimasi waktunya juga harus santai juga, nggak bisa diburu-buru. Jadi pilih satu-satu, kalau dapet yang kece oke lah gitu ambil. Bagi gadis 20 tahun ini, belanja pakaian bekas jadi alternatif agar tetap tampil modis, namun dengan harga yang ramah di kantong.
sekarang apalagi musim yang vintage gitu. Kalau cari-cari di e-commerce kan harganya lumayan juga ya. Tapi kalau di sini kalau kita pintar milih, apalagi yang penjualnya kan gak tahu merek, gak tahu model, bisa diturunin harga nego-nego gitu Kak. Kalau cewek kan pintar milih-milih ya, nego-nego juga gitu. Jadi untuk budget 150.000 itu bisa dapat 2-3 baju lah sama potongan celananya gitu. Di balik bisnis pakaian bekas dari luar negeri, praktik penyelundupan tak bisa dipisahkan. Penyelundupan bal-balan baju bekas, baik melalui pelabuhan maupun jalan-jalan tikus di wilayah perbatasan, telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Larangan impor pakaian bekas yang diterbitkan pemerintah seakan tak berpengaruh pada keberlangsungan praktik ini. Baju bekas selundupan selama ini tetap melenggang masuk tanpa gangguan hingga operasi penindakan yang gencar digelar akhir-akhir ini. Kita akan tindak terlebih dahulu para pelakunya, yaitu importirnya, yang di hulunya juga gudang-gudangnya yang masih ada sekarang. Dan saya akan sampaikan kepada para pengimpor barang ilegal, hati-hati ya, kita akan tindak tegas. Kita nggak ragu melakukan tindakan tegas kepada para pengimpor barang-barang bekas yang masuk ke Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang tentang Perdagangan, pelaku importir barang bekas diancam pidana 5 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Sementara terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan, berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan, diancam hukuman penjara minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun, serta denda minimal 50 juta dan maksimal 5 miliar rupiah. Penjual kami tidak lakukan penindakan secara tegas, tapi kita berikan himbauan-himbauan. Ingin tampil modis dengan biaya murah, sah-sah saja. Tapi jangan lupa, gunakanlah produk yang legal. Kenali modus kejahatan di sekitar Anda agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Saya Tata Nova Siliana, sampai jumpa. Pemerintah bisa dikaji lagi, kan apalagi kasihan juga nih yang pedagang-pedagang kecilnya kan lebih yang terkena dampaknya sih Mbak.